Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Wahyugar Purnomo, NPM 25312032 dari kelas Informatika 25A. Sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang bermateri Ekonomi Islam yang diampu oleh Bapak Muhammad Asgaf Asnan Siregar MH. Selanjutnya, tata tertib perkuliahan. Pertama, perkuliahan diikuti oleh mahasiswa yang sudah terregistrasi dan namanya tercantum dalam daftar peserta mata kuliah. Dan kalau tidak ada namanya, segera lapor ke BAAK. 2. Mahasiswa hadir 5 menit sebelum perkuliahan berlangsung. 3. Mahasiswa aktif dalam kegiatan perkuliahan kelas kurang-kurangnya 75%. Keempat, mahasiswa aktif dalam kegiatan praktikum sekurang-kurangnya 90%. Kelima, mahasiswa menyelesaikan tugas perkuliahan sesuai rencana pembelajaran. Dan yang terakhir, mahasiswa dilarang untuk mengganggu jalannya perkuliahan, menggunakan peralatan komunikasi selama kuliah berlangsung, melakukan pelanggaran terhadap peraturan disiplin mahasiswa UTI, dan pelanggaran terhadap A, B, dan C di atas dikeluarkan dari ruang kuliah. Selanjutnya, kita masuk ke ekonomi Islam. Pengertian ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islami, yaitu cara-cara yang didasarkan atas ajaran Islam yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Next, definisi ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam atau manan. Ekonomi Islam adalah suatu upaya yang sistematik untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku masyarakat dalam perspektif Islam, yaitu Khursyid Ahmad. Ekonomi Islam adalah tanggapan para pemikir Muslim atas berbagai tantangan ekonomi. Dalam hal ini didasarkan pada Quran dan Sunnah di samping alasan dan pengalaman. Ekonomi Islam adalah suatu ilmu dan penerapan hukum syariah yang melindungi ketidakadilan dalam kaitan dengan upaya pencapaian kesejahteraan manusia dan pelaksanaan ibadah kepada Allah atau hasanus zaman. Selanjutnya, sini ada tujuan ekonomi Islam. Tujuan ekonomi Islam yang pertama, meningkatkan ekonomi lebih makmur, menciptakan ekonomi adil dan merata, mewujudkan perekonomian yang stabil, mewujudkan perekonomian yang serasi, mewujudkan perekonomian yang menjamin kemerdekaan produksi, dan yang terakhir, menciptakan ekonomi umat yang mandiri. Selanjutnya ada prinsip atau nilai dasar ekonomi Islam. Yang pertama ada tauhid, kedua keadilan, ketiga kenabian, dan yang terakhir mat atau hasil. Kenabian ini dibagi menjadi seperti sidik atau jujur, amanah atau dipercaya, fatonah atau cerdas, tablik atau menyampaikan. Next, lembaga-lembaga ekonomi Islam di Indonesia. Pertama, Bank Umum Syariah, Asuransi Syariah, Lembaga Gadai, BMT atau Baitul Mal Tamil, dan Pasar Modal Syariah. Next, sini ada perbankan syariah. Perbankan syariah yaitu adalah bank syariah
atau bank umum syariah, bank pembiayaan rakyat syariah, bank umum konvensional, unit usaha syariah, sistem konvensional. Selanjutnya, di sini ada pengertian bank syariah. Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip usaha syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Next. Prinsip syariah Pasal 1 Butir 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyampaikan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Di sini ada 5 prinsip bank syariah. Yang pertama, prinsip membagi hasil atau mudharabah. Yang kedua, prinsip penyertaan modal atau musyarakah. Yang ketiga, prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan atau murabahah. Yang keempat, pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan atau ijarah. Dan yang terakhir, pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain atau ijrah wa itikna. Selanjutnya ada peran bank syariah. Bank syariah turut berperan dalam menunjang pembangunan ekonomi bangsa Indonesia, terutama melalui upaya peningkatan peranan pengusaha muslim dalam perekonomian nasional dan bertindak sebagai katalisator sebagai pengembangan lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Selanjutnya ada fungsi bank syariah. Yang pertama, manajer investasi. Bahwa bank syariah tersebut merupakan manajer investasi dari pemilik dana yang dihimpun, karena besar kecilnya pendapatan yang diterima oleh pemilik dana yang dihimpun sangat tergantung pada keahlian, kehati-hatian, dan profesionalisme dari bank syariah. Kedua, jasa keuangan. Bank-bank Islam juga menawarkan berbagai jasa-jasa keuangan lainnya untuk memperoleh imbalan atas dasar agensi, kontrak, atau sewa. Contohnya meliputi letter of warrant, wire transfers, letter of credit, dan lain-lain. Dan yang ketiga ada investor. Investasi yang sesuai dengan syariah tersebut meliputi akad murabahah, sewa menyewa atau leasing, musyarakah, akad mudharabah, akad salam atau istisna, pembentukan perusahaan atau akuisisi, pengendalian atau kepentingan lain dalam rangka mendirikan perusahaan, memperdagangkan produk, dan investasi atau memperdagangkan saham yang dapat diperjualbelikan. Dan yang terakhir, fungsi sosial. Konsep perbankan Islam mengharuskan bank-bank Islam memberikan pelayanan sosial, apakah melalui dana card atau pinjaman kebajikan atau zakat dan dana sumbangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Next. Di sini ada kajian terhadap asuransi. Pemahaman terhadap asuransi konvensional adalah haram yang terkandung dalam unsur gharar, maisir, dan riba. Pertama, unsur gharar terdapat pada bentuk akad atau perikatan yang melandasi penutupan polis. Akad yang terdapat pada asuransi konvensional dikategorikan sebagai akad tabaduli atau akad pertukaran, yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan. Unsur gharar ini juga terdapat pada sumber dana pembayaran klaim pada asuransi konvensional adalah tidak jelas asalnya. Kedua, unsur maisir
terjadi apabila peserta asuransi atau pemegang polis membatalkan kontraknya pada reversing period. Ia tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan, kecuali sebagian kecil saja, biasanya kurang dari 5%. Yang terakhir, unsur riba tergantung dalam melakukan usaha dan investasi yang menggunakan sistem bunga, terutama oleh bank-bank konvensional dan funds manager companies. Next. Di sini ada definisi pegadaian syariah atau RAHN. Menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syara sebagai jaminan hutang dengan kemungkinan hutang tersebut bisa dilunasi dengan barang tersebut atau sebagainya. Rukun dan syarat pegadaian syariah. Yang pertama rahin, yaitu orang yang menggadaikan. Yang kedua murtahin, yaitu orang yang menerima gadai. Yang ketiga marhun, yaitu barang jaminan. Syaratnya yang pertama meliputi mempunyai nilai menurut syariat. Yang kedua harus ada pada waktu akad. Dan yang terakhir harus bisa diserahkan seketika pada murtahin atau wakilnya. Next. Lanjutannya, marhun B atau dain, yaitu hutang, harus jelas rahim dan murtahin, harus tetap dapat dimanfaatkan, dan harus lazim atau mengikat pada waktu akad. Ijab dan qabul, pernyataan gadai dari para pihak. Keduanya jelas mengungkapkan keinginan untuk akad rahan. Kesesuaian qabul dengan ijab. Masing-masing orang yang berakad mengetahui maksud lawannya dan persambungan qabul dan ijab dalam majelis akad. Selanjutnya pengertian baitul mal wa tamwil. Menurut Hosen dan Hasan Ali, Fikes 2008-11, adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil atau syariah, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas dasar prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang salam, yaitu keselamatan atau berintikan keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan. Selanjutnya menurut Heri Sudarsono 2007 BMT, yaitu lembaga yang mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit seperti halnya zakat, infak, dan sodakoh. Sini ada fungsi BMT, yaitu baitul mal. Yang pertama, bait atau rumah, mal, harta, menerima titipan dana zakat, infak, dan sodakoh, serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Baitul tamwil atau bait rumah atau wil pengembangan harta, melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil, terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Next. Di sini ada dasar hukum BMT. Dalil Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 dan 103 yang menjelaskan tentang perintah berzakat, di mana pada zaman Rasulullah Baitul Mal didirikan dengan fungsi untuk menyimpan uang-uang zakat dan lainnya. Selanjutnya dalil Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 280. Konsep dasar modal syariah. Al-Quran dan Sunnah. Syariah, hukum dan aturan yang berisi perintah dan larangan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hambanya. Fikih, penafsiran ulama terhadap syariah, yaitu dibagi dua. Pertama, ibadah manusia kepada Allah pencipta. Semua tidak boleh dilakukan kecuali yang ada perintah atau ketentuannya. Mualamah, manusia ke manusia lain. Semua boleh dilakukan kecuali jelas ada larangannya, termasuk prinsip syariah di pasar modal.
Selanjutnya prinsip pasar modal syariah. Yang pertama, pembiayaan dan investasi pada aset atau kegiatan usaha yang halal, spesifik dan bermanfaat dan dilakukan dengan bagi hasil. Yang kedua, uang adalah alat bantu pertukaran nilai. Pemilik harta menerima bagi hasil dari manfaat yang timbul dari kegiatan usaha, maka pembiayaan dan investasi harus pada mata uang yang sama dengan pembukuan kegiatan usaha. Yang ketiga, akad yang terjadi antara pemilik harta atau investor dengan pemilik usaha atau emiten dan tindakan maupun informasi yang diberikan pemilik usaha serta mekanisme pasar atau bursa dan self-regulating organization lainnya tidak boleh menimbulkan keraguan yang menyebabkan kerugian. Yang keempat, investor dan emiten tidak boleh mengambil resiko melebihi kemampuan atau maisir yang dapat menimbulkan kerugian yang sebenarnya dapat dihindari. Dan yang terakhir, investor, emiten maupun bursa dan self-regulation organization lainnya tidak boleh melakukan hal-hal yang menyebabkan gangguan yang disengaja atas mekanisme pasar, baik dari segi penawaran atau supply maupun dari segi permintaan atau demand. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.